Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1042 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Pemenang Tidak Perlu Alasan. Chapter kali ini masih memiliki cover story yang menceritakan tentang keluarga Vinsmoke. Seperti yang kita tahu, Niji dan Yonji telah tertangkap dan ditahan di dalam buku. Sekarang ini, Charlotte Oven sedang membawa buku yang menahan Niji dan Yonji ke Whole Cake Island. Masuk ke dalam cerita, diperlihatkan X-Drake mulai bergerak untuk menyerang seorang agen CP0. Hal tersebut memang sudah admin duga sejak chapter yang lalu karena X-Drake telah mengincar agen CP0 yang pernah mengalahkannya. X-Drake pun menusuk agen CP0 tersebut, tapi dengan cepat agen CP0 menyerang balik dengan teknik Shigan. Bahkan serangan itu diarahkan ke tenggorokan X-Drake, sehingga X-Drake kalah lagi dalam pertarungan ini. Agen CP0 yang mengalahkan X-Drake itu memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Sepertinya dia jauh lebih kuat dibanding agen CP0 bernama Maha yang bertarung imbang dengan Izo. Setelah itu, fokus cerita beralih ke atap kastil, tempat di mana Luffy sedang bertarung melawan Kaido. Pertarungan mereka masih berjalan dengan sengit. Dalam pertarungan tersebut, Kaido memakai 3 perubahan mode mabuk yang baru yang kemungkinan besar lebih kuat dibanding mode mabuk sebelumnya. Sedangkan Luffy, dia berubah ke dalam mode Gear 4 Bunchman dan melancarkan serangan baru. Jurus baru yang Luffy pakai adalah Gomu Gomu no Over Konga. Serangan dari Luffy itu sepertinya memiliki kekuatan yang cukup besar. Di sini, semakin terlihat bahwa Luffy masih mengeksplor jurus-jurus dalam mode yang sudah ada. Di chapter yang lalu, Luffy menggunakan jurus Gomu Gomu no Hydra dalam mode Snakeman, dan sekarang Luffy menggunakan Gomu Gomu no Over Kongan dalam mode Bunchman. Sepertinya ini memang sengaja dilakukan oleh Luffy untuk memaksimalkan potensi dari mode Gear 4 yang sudah ada, dan mungkin untuk mengukur juga sebesar apa daya tahan tubuh Kaido. Hingga nanti, jika Gear 4 yang sudah ada memang tidak cukup untuk mengalahkan Kaido, barulah Luffy akan menggunakan Gear 4 mode baru, atau mungkin Gear 5. Baik Luffy maupun Kaido sama-sama sudah mengeluarkan banyak jurus, yang mana membuat pertarungan dari dua orang itu menjadi semakin panas. Setelah Luffy menyerang dengan jurus baru tadi, Kaido juga tidak tinggal diam. Kaido memakai jurus baru yang sangat kuat, yang bernama Hourai Hake. Pada saat pertarungan Luffy dan Kaido sedang berlangsung dengan panas, secara tiba-tiba agen CP0 muncul di atap kastil. Dia mengganggu pertarungan tersebut sehingga Luffy menjadi kehilangan konsentrasi. Fokus Luffy teralihkan, dan itu membuat Luffy menjadi lengah dalam duel melawan Kaido. Secara refleks, Kaido melancarkan serangan yang sangat brutal kepada Luffy. Usai menyerang Luffy, Kaido menjadi sangat terkejut karena ternyata perhatian Luffy tadi teralihkan oleh agen CP0. Kaido pun menjadi kecewa dan marah sebab hal yang sama ketika dia bertarung melawan Kozuki Oden kembali terjadi dalam pertarungan kali ini. Bila kita ingat kembali, dulu saat Kaido bertarung melawan Oden, Oden diganggu oleh seorang nenek tua yang mengonsumsi buah iblis Mane Mane no Mi. Nenek tua itu berubah wujud menjadi Momonosuke, sehingga fokus Oden menjadi teralihkan. Kali ini, dalam pertarungan Kaido melawan Luffy, Luffy juga diganggu oleh orang lain. Walaupun belum diketahui bagaimana kelanjutannya, tapi menurut admin, Kaido akan sangat marah kepada agen CP0 itu. Kaido adalah seorang maniak bertarung, sehingga gangguan-gangguan dalam pertarungan yang seru merupakan hal yang akan membangkitkan amarah Kaido. Dulu, si nenek tua yang mengalihkan fokus Oden setelah itu langsung dibunuh oleh Kaido. Nah, kali ini pun Kaido akan berniat membunuh si agen CP0 itu. Perbedaan kekuatan antara CP0 dan Kaido jelas sangat jauh, sehingga nyawa agen CP0 itu pasti akan terancam. Sebenarnya cukup mengejutkan juga si agen CP0 tiba-tiba ada di atap kastil.
Di chapter sebelumnya, dia agak keberatan ketika disuruh ikut campur dalam pertarungan Luffy melawan Kaido. Tapi perintah tetaplah perintah. Dia mengikuti perintah ekstrim itu walau harus bertaruh nyawa. Ya bagaimanapun juga, CP0 adalah agen intelijen terkuat milik pemerintah dunia. Jadi jika mereka tidak menuruti perintah Gorosei, itu akan mencoreng wajah mereka sendiri. CP0 diperintahkan oleh Gorosei untuk membunuh Luffy karena mereka menganggap bahwa Luffy akan menjadi ancaman besar. Sepertinya nanti CP0 akan mencoba untuk membunuh Luffy yang sedang terkapar, namun Kaido akan menghalanginya dan langsung menghajar agen CP0 itu. Saat ini, Kaido sudah mulai respect dengan Luffy, bahkan dia menikmati pertarungannya melawan Luffy. Jadi, Kaido pasti akan mencegah agen CP0 yang mencoba untuk membunuh Luffy. Selagi Kaido nanti bertarung melawan CP0, Luffy punya waktu beberapa saat untuk memulihkan diri, sehingga nanti dia bisa bangkit lagi dan bertarung kembali dengan Kaido. Semoga luka yang dialami Luffy ini tidak terlalu parah, sehingga dia bisa segera pulih dan bertarung kembali dalam kondisi yang cukup baik. Semoga juga di pertarungan selanjutnya tidak akan ada lagi gangguan, sehingga pertarungan Luffy melawan Kaido akan mencapai klimaks. Untungnya, di atap kastil tidak ada unit Mari, sehingga kekalahan Luffy kali ini tidak terumumkan ke seluruh pulau Onigashima. Tapi, jika ternyata di situ ada salah satu unit Maris yang sedang bersembunyi dan melihat Luffy yang terkapar, maka keadaan akan cukup merepotkan. Kekalahan Luffy akan tersebar ke seluruh pulau dan pasti akan membuat banyak orang di pihak Luffy menjadi sangat khawatir. Bahkan, mungkin beberapa orang dari pihak samurai semangatnya akan menjadi menurun ketika mengetahui bahwa Luffy saat ini kalah lagi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1042. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.